Materi pembelajaran metode penyuluhan oleh kelompok 6 Prodi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Tadulako. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yogi Nugroho, mahasiswa Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Tadulako. Pada video ini kami perwakilan dari kelompok 6 mata kuliah Metode Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian akan membawakan 4 pokok bahasan materi metode penyuluhan. Nah, berikut ini adalah 4 pokok bahasan yang akan kami bahas dalam video ini. Materi metode penyuluhan. Pertama, definisi metode penyuluhan pertanian. 2. Jenis metode penyuluhan. 3. Teknik pemilihan metode penyuluhan pertanian. 4. Efek penggunaan metode penyuluhan pertanian. Materi tersebut akan dibawakan oleh masing-masing dari teman saya. Mari kita simak video pembahasan materi dari mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Stephen Ifriani Lakiu, Stambuk E281-19412. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai metode penyuluhan pertanian. Menurut Peraturan Menteri Pertanian Nomor 52 Tahun 2009 tentang metode penyuluhan pertanian, metode penyuluhan adalah teknik atau cara penyampaian materi penyuluhan oleh penyuluh pertanian kepada pelaku utama dan pelaku usaha agar mereka tahu, mau, dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi, baik informasi pasar, teknologi, permodalan, sumber daya, dan lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas efisiensi usaha, pendapatan, kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup, terutama fungsi lingkungan hidup pertanian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novrianto, Stambuk E281-19435. Saya dari perwakilan kelompok 6 akan menjelaskan tentang jenis-jenis metode penyuluhan pertanian. Jenis-jenis metode penyuluhan pertanian itu terbagi menjadi 7. Ada anjaksana, ada demonstrasi, ada pertemuan petani, ada pameran, ada kursus tani, ada ceramah, dan diskusi. Itulah penjelasan dari jenis-jenis metode penyuluhan pertanian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gusti Iman Pindi Swastika, Stambuk E281-19496. Baik, di sini saya akan membahas pertimbangan pemilihan metode penyuluhan pertanian. Pemilihan metode yang tepat merupakan salah satu faktor yang menentukan keberhasilan kegiatan penyuluhan. Jadi, pemilihan metode harus tepat sesuai dengan keadaan. Ada beberapa faktor yang dapat menjadi dasar dalam memilih metode penyuluhan, yaitu sasaran, sumber daya penyuluh, keadaan daerah, dan kebijaksanaan pemerintah. Yang pertama, sasaran. Hal yang perlu diperhatikan: tingkat pengetahuan sasaran, keterampilan dan sikap sasaran, kondisi sosial, budaya, sasaran penyuluhan, banyaknya sasaran yang dicapai. Yang kedua, sumber daya penyuluhan. Hal yang perlu dipertimbangkan untuk sumber daya penyuluhan pertanian ini yaitu kemampuan penyuluh yang meliputi penguasaan ilmu dan keterampilan serta sikap yang dimiliki. Materi penyuluhan yang akan disampaikan, ketersediaan sarana dan biaya penyuluhan. Yang ketiga, keadaan daerah. Keadaan daerah juga mempengaruhi dalam pertimbangan dalam memilih metode penyuluhan. Keadaan daerah yang mempengaruhi adalah musim dan iklim, keadaan usaha tani, dan keadaan lapangan.
Yang keempat, kebijaksanaan pembangunan pertanian. Kebijakan juga mempengaruhi metode yang diambil nantinya. Kebijakan tersebut dapat berasal dari pemerintah, pusat dan daerah ataupun masyarakat petani. Yang kelima, tahapan dan kemampuan adopsi. Tahapan adopsi inovasi pada diri pelaku utama dan atau pelaku usaha berlangsung melalui serangkaian pengalaman mental, psikolog secara bertahap sebagai berikut. Bagian pertama, tahap penumbuhan perhatian. Pelaku utama atau pelaku usaha sekedar mengetahui adanya gagasan atau praktek baru untuk pertama kalinya. Bagian kedua, tahap penumbuhan minat, di mana pelaku utama atau pelaku usaha ingin mengetahui lebih banyak perihal baru tadi dan berusaha mencari informasi lebih lanjut. Bagian 3, tahap menilai, di mana pelaku utama atau pelaku usaha mampu membuat perbandingan. Yang keempat, tahap mencoba, di mana pelaku utama atau pelaku usaha mencoba gagasan baru atau praktek baru. Dan yang terakhir, tahap menetapkan, di mana pelaku utama atau pelaku usaha meyakini gagasan atau praktek baru itu dan menetapkan sepenuhnya secara berkelanjutan di dalam usaha taninya. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilyas Hikayat, Stambuk E281 19445. Saya perwakilan dari kelompok 6. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penggunaan metode penyuluhan pertanian. Petani yang sukses adalah petani yang mau belajar dan mau menerapkan ilmunya kepada masyarakat. Salah satu metode pembelajaran yang bisa diterapkan kepada masyarakat yaitu dengan metode penyuluhan. Metode penyuluhan ini ditunjukkan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan untuk usaha tani. Usaha tani yang kita ambil itu sebagai contohnya kakao. Usaha tani kakao ini sudah diterapkan. Namun, fakta di lapangan belum banyak membantu petani keluar dari persoalan dan kendala-kendala yang dihadapi dalam kegiatan usaha tani kakao. Namun, Badan Penyuluhan Pertanian melaksanakan penyuluhan pertanian untuk petani kakao dengan metode sekolah lapang. Pengolahan tanaman terpadu komunitas kakao kegiatan ini ditunjukkan untuk pemberdayaan petani kakao melalui peningkatan produksi untuk kesejahteraan masyarakat. Menurut beberapa literatur, dampak penyuluhan kepada petani berupa peningkatan pengetahuan dan keterampilan petani dalam bercocok tanam, pengendalian terhadap hama, pengendalian penyakit, dan pelaksanaan panen dan pengolahan pasca panen. Selain itu, dampak lainnya adalah motivasi anggota kelompok tani dan penerapan sebuah inovasi yang ditawarkan oleh penyuluh. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi penjelasan materi dari mereka. Sangat menarik bukan? Video dari kami. Sekian dan terima kasih.